Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, Dini Aprilia Saputri. Saya Alif Maulana Hasan. Saya Aditya Rafista Megananda. Akan mempresentasikan bab 4, yaitu kepribadian dan emosi. Pertama, kami akan membahas ciri-ciri kepribadian. Ciri-ciri kepribadian dibagi menjadi 3. 1. Ciri-ciri kepribadian umum. 2. Ciri-ciri kepribadian sehat. 3. Ciri-ciri kepribadian tidak sehat. Ciri-ciri kepribadian umum. 1. Ketekunan, ambisi, kelainan seksual, timbulnya cenderungan keturunan. 2. Ciri-ciri kepribadian sehat. 1. Kemandirian. 2. Memiliki filsafat hidup. 3. Orientasinya keluar atau yang biasa disebut dengan ekstrovert. 4. Berbahagia. 5. Mempunyai tujuan. 6. Bisa mengontrol emosi. 3. Ciri-ciri kepribadian tak sehat. 1. Mudah marah. 2. Hiperaktif. 3. Susah tidur. 4. Sering tertekan atau depresi atau stres. Yang kedua, kami akan membahas tentang batasan eksternal terhadap emosi. Setiap organisasi mendefinisikan batasan-batasan yang mengidentifikasi emosi-emosi yang dapat diterima dan sampai tingkat mana karyawan dapat mengekspresikannya. 1. Pengaruh-pengaruh organisasional. 2. Pengaruh-pengaruh budaya. Sebagai contoh, di Cina orang menyatakan bahwa mereka mengalami lebih sedikit emosi positif dan negatif dibandingkan orang-orang dalam budaya lainnya. Dan nampakpun emosi yang mereka alami adalah kurang intensitasnya dibandingkan pada kultur lain. Melanjutkan materi dari teman saya. Yang kedua yaitu atribut kepribadian. Atribut kepribadian dibagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah tempat kedudukan kendali atau locus of control. Menurut teori ini, sifat memisahkan manusia yang memiliki locus of control internal dan eksternal. Orang yang memiliki locus of control internal cenderung memiliki pendirian yang kuat dan sulit dipengaruhi. Orang dengan tipe ini cenderung tidak modis atau tidak gampang terpengaruh oleh perubahan mode. Yang kedua adalah tingkat pragmatis. Dalam teori tingkat pragmatis ini, sifat manusia dibedakan ke dalam match tinggi dan match rendah. Orang dengan match tinggi cenderung pragmatis atau hanya mencari tujuan jangka pendek dan biasanya bersifat material. Golongan kedua adalah manusia dengan match rendah. Artinya orang tersebut idealis atau memikirkan tujuan jangka panjang dan tidak lagi bersifat material. Yang ketiga, penghargaan diri. Orang yang memiliki pengendalian diri yang tinggi biasanya percaya diri yang tinggi dan biasanya cenderung optimis dalam menghadapi masalah. Yang keempat, pemantauan diri. Dari teori ini dapat diketahui orang-orang yang mudah dan susah menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Yang kelima, pengambilan resiko. Setiap orang berbeda-beda penyikapannya jika dihadapkan pada beberapa masalah. Mungkin ada yang akan memilih resiko rendah, bahkan ada yang berani mengambil pilihan yang beresiko lebih tinggi. Yang keenam atau yang terakhir adalah tipe kepribadian A dan B. Tipe kepribadian A dan B, orang yang agresif dan aktif. Jika diberi pekerjaan, maka dia akan segera menyelesaikan secepat mungkin. Sementara tipe B akan santai dengan pekerjaan yang diberikan. Keduanya ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Tipe A akan cepat selesai dengan pekerjaannya, namun juga memiliki resiko tinggi, yaitu akan terkena stres. Sementara orang dengan tipe B terlalu menyepelekan pekerjaan, juga kurang produktif dalam bekerja, namun jarang terkena stres. Selanjutnya, definisi emosi. Sebuah organisasi yang berjalan baik adalah organisasi yang berhasil meniadakan frustasi, takut, marah, benci, gembira, dan lain-lain. Emosi-emosi tersebut adalah antitesis dari rasionalitas. Beberapa emosi, terutama bila ditampilkan pada saat yang salah, dapat mengurangi kinerja karyawan. Namun realitasnya tetap saja bahwa karyawan membawa serta satu komponen emosi bersama mereka ke tempat kerjanya dan tidak ada studi yang komprehensif
tanpa mempertimbangkan peran dari emosi di tempat kerja. Berkaitan dengan emosi, ada 3 hal yang terjalin erat satu sama lain, yaitu 1. Pengaruh, 2. Emosi, dan 3. Suasana hati. Pengaruh meliputi kisaran luas perasaan yang dialami orang, merupakan suatu konsep yang meliputi baik emosi maupun suasana hati. Akhirnya, suasana hati adalah perasaan yang cenderung menjadi kurang intens dibandingkan emosi dan yang kekurangan stimulus konstekstual. Emosi adalah reaksi terhadap suatu objek, bukan suatu sifat. Sedangkan suasana hati tidak berkaitan dengan suatu objek. Emosi dapat berubah menjadi suasana hati bila kita kehilangan fokus pada objek yang konstekstual. Berkaitan dengan perilaku organisasi, satu istilah yang terkait adalah tenaga kerja emosional, yang terjadi apabila karyawan mengekspresikan secara organisasional emosi yang diinginkannya selama transaksi antar pribadi. Dulunya konsep ini dikembangkan berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan jasa. Namun konsep tersebut telah menjadi relevan dengan hampir setiap pekerjaan. Dalam tuntutannya, karyawan telah membedakan antara emosi yang dirasakan dengan emosi yang ditunjukkan agar tidak terjadi dilema. Selanjutnya, dimensi emosi. Emosi ada beberapa jenis berdasarkan 1. Varietas. Riset mengidentifikasikan 6 emosi yang universal, yaitu kemarahan, ketakutan, kesedihan, kegembiraan, kejijikan, dan kejutan. 2. Intensitas. Ekspresi yang berbeda dari intensitas emosi yang sama bisa disebabkan dari kepribadian ataupun tuntutan di tempat kerja. Ada orang yang terkendali, tidak pernah memperlihatkan rasa marah, namun ada pula yang sebaliknya. Tentu saja hal ini harus disesuaikan dengan pekerjaannya. Presenter misalnya harus menunjukkan intensitas emosi yang sesuai dengan acara yang dibawakannya. 3. Frekuensi dan durasi. Frekuensi dan durasi yang diperlukan untuk tenaga kerja emosional juga harus disesuaikan dengan kemampuan frekuensi dan durasi yang dimiliki karyawan. Yang terakhir, jenis kelamin dan emosi. Bukti menunjukkan bahwa perbedaan antara pria dan wanita dalam hal emosi adalah bila menyangkut reaksi emosional dan kemampuan untuk membaca orang lain. Wanita menunjukkan ungkapan emosi yang lebih besar daripada pria. Wanita mengalami emosi secara lebih hebat dan lebih nyaman dalam mengungkapkan emosi. Lebih baik dalam menunjukkan pertunjukan non-verbal dan paralinguistik, dan lebih sering menampilkan ekspresi dan emosi yang positif maupun negatif kecuali kemarahan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.